Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursula Lating, Prodi Administrasi Publik Reguler 4, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel yang saya tulis mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkembangan iptek dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai wujud iptek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi dasar manusia untuk melakukan riset agar memperoleh hasil yang akurat. Al-Quran pula memberi kecerahan pada akal manusia. Kebenaran dan keaslian hasil riset dapat diukur dari sesuainya rumus baku antara akal dan nak. Al-Quran juga disebut kamus alam semesta karena isinya yang penuh dengan solusi dari teka-teki persoalan dunia. Penjelasan ini pula telah dijelaskan pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 tentang anjuran membaca, menulis, dan menganalisis dengan iman dan akhlak mulia. Sedangkan untuk anjuran penelitian dijelaskan pada Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Yang kedua, Al-Quran sebagai prediktor. Al-Quran penuh dengan paparan kejadian masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang, yang sebagian kejadiannya disebabkan oleh mata rantai karena akibat atau biasa disebut dengan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, data-data yang dirunut oleh manusia secara kompresif sehingga akibat yang ditimbulkan nanti bisa diketahui lebih dulu. Pertanyaan ini didasari oleh Quran Surah Ar-Rum ayat ke-41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, Al-Quran sebagai motivasi. Al-Quran juga memberi dorongan dan dukungan untuk melakukan petualangan luar angkasa dan bumi, untuk memperluas pengetahuan mereka. Dengan begitu manusia akan tahu hal yang perlu mereka persiapkan dan perlu dilakukan untuk kedepannya, tentunya sesuai dengan keadaan dan anjuran dalam Al-Quran. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran sebagai penyederhanaan. Alam semesta yang terbentuk secara teratur dan pergerakannya yang runtut memudahkan manusia menyederhanakan kejadian-kejadian yang termasuk dalam ilmu pengetahuan, hingga bisa menjadi pengendali apa yang terjadi di alam semesta. Pertanyaan ini hampir mirip dengan pertanyaan ketiga, karena pada akhirnya dengan begitu, Al-Quranlah yang bisa memunculkan pikiran-pikiran untuk mengambil tindakan sederhana. Mungkin untuk bisa dilakukan oleh manusia. Pertanyaan ini didasari Quran Surah Yunus ayat 24 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi ini hanya seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah
kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman seperti tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kepada orang yang berfikir. Yang kelima, Al-Quran sebagai sumber etika. Pada setiap teknologi harus memuat etika yang selalu bersama dengan hasil teknologi saat akan diterapkan. Secanggih dan sehebat apapun hasil teknologinya, jika melenceng dari tujuan atau segala dibuat untuk merusak alam akan dilarang oleh Islam. Yang keenam, akidah Islam sebagai dasar ipteks. Menjadikan akidah Islam dijadikan landasan ipteks bukan berarti konsep ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi maksudnya adalah konsep ipteks harus distandarisasikan benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Dengan demikian yang dimaksud menjadikan akidah Islam, menjadikan syariat Islam sebagai standar pemanfaatan ipteks. Tentunya hal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ipteks. Sebagaimanapun juga bentuknya ipteks yang boleh dimanfaatkan adalah telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sedangkan ipteks yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariat Islam. Yang ketujuh, pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengembangan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, muatan etika dan pengembangan iptek. Pengembangan iptek terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.